Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama Regi Ardiansa dari kelas 1B Prodi SR Keperawatan. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Praktek Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Pak Osep. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi reproduksi pada wanita dan pria. Yuk, kalian pasti penasaran. Yuk simak video penjelasan berikut ini. Di sini juga saya sudah menggambar sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria. Jadi ini sistem reproduksi wanita dan ini sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi wanita. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsinya, yaitu fungsi tuba falopi menyimpan sel telur menjadi tempat pembuangan dan mengangkut zigot ke rahim. Uterus fundus berfungsi membantu melindungi janin. Uterus berfungsi untuk kehamilan, kesuburan, siklus menstruasi. Fimbriae berfungsi menangkap dan mendorong sel telur yang dilepaskan dari ovarium ke tuba falopi. Endometrium berfungsi menstruasi, implantasi, dan pemeliharaan kehamilan. Myometrium berfungsi mengembangkan selama kehamilan. Perimetrium berfungsi pelindung rahim. Vagina juga berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Dan selanjutnya ada cervix berfungsi untuk membantu reproduksi. Cervical canal berfungsi memungkinkan aliran darah menstruasi. Ligament ovarium berfungsi menopang ovarium membawa pembuluh darah yang masuk nutrisi dan hormon ke stimulus ke ovarium. Yang terakhir adalah ovarium berfungsi menghasilkan sel telur. Baik, yang selanjutnya yaitu mons pubis berfungsi sebagai bantalan tulang kemaluan. Perpus berfungsi menutupi kepala penis. Kolitoris berfungsi memberikan kenikmatan seksual. Labia majus berfungsi melindungi organ reproduksi wanita. Urethral office berfungsi mengeluarkan urin dari kantung kemih keluar tubuh. Labia minus berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Yang selanjutnya ada lubang vagina berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Perikel revi berfungsi membantu membuang air kecil dan membuang air besar. Dan terakhir yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat jalan keluarnya feses atau tinja. Dan selanjutnya itu struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Yang pertama ada vas deferens atau saluran sperma, berfungsi mengangkut sperma matang dari epididymis ke utera sebagai persiapan untuk ejakulasi. Yang selanjutnya apula vas deferens berfungsi menyimpan air mani dan menghasilkan sekresi yang melembabkan dan menjaga sperma tetap hidup. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma menjadi air mani. Yang selanjutnya yaitu kelenjar koffer berfungsi memproduksi cairan sperma sebelum ejakulasi. Epididymis berfungsi menyimpan dan mengangkut sperma. Testis berfungsi memproduksi sperma. Kandung kemih juga berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Vesicula seminalis berfungsi menghasilkan aliran cairan yang menjadi bagian dari air mani. Yang selanjutnya itu jaringan erektil berfungsi menjaga penis tetap tegak dan kaku. Yang terakhir ada glans penis berfungsi saluran keluarnya urin dan air mani. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kandung kemih. Kandung kemih juga berfungsi sebagai menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang tercampur dengan sperma menjadi air mani. Yang selanjutnya uretra berfungsi mengeluarkan urin dan kandung kemih keluar tubuh. Vas deferens berfungsi sebagai menyalurkan sperma dari testis ke uretra saat ejakulasi. Yang selanjutnya yaitu testis berfungsi sebagai memproduksi sperma.
rektum berfungsi sebagai melindungi tesis. Kepala penis dan lubang penis juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan air mani. Baiklah, mungkin cuma itu saja struktur dan fungsi reproduksi wanita dan pria. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.